Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgio Wisdewi Putra dari kelas manajemen pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video pembelajaran ekonomi mikro. Baiklah, langsung saja mulai. Pertama, ada masalah pokok perekonomian. Terdapat beberapa masalah pokok dalam perekonomian, yaitu yang pertama masalah pokok perekonomian klasik, yang kedua ada masalah distribusi, dan yang ketiga masalah konsumsi. Selanjutnya ada sistem perekonomian. Terdapat beberapa sistem perekonomian, yaitu yang pertama sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando atau sosialis komunis, yang ketiga sistem ekonomi liberal atau pasar, yang keempat sistem campuran. Selanjutnya pola kegiatan perekonomian. 1. Perekonomian subsistem. Dalam perekonomian subsistem, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan dengan cara menukar barang dengan barang. Yang kedua, perekonomian uang. Dalam perekonomian uang, alat yang digunakan dalam tukar-menukar atau perdagangan ialah uang. Selanjutnya, konsep permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli seseorang atau individu pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Para ekonom dalam kajiannya membagi dua kelompok permintaan konsumen sehubung dengan perilaku konsumsinya, yaitu di kelompok permintaannya yang pertama kelompok permintaan fungsional, yaitu kelompok konsumen yang meminta barang karena fungsinya. Yang kedua ada kelompok permintaan non fungsional atau permintaan tidak rasional, yaitu permintaan yang bersifat tidak direncanakan atau impulsif, spekulatif, dan permintaan yang mempengaruhi efek daya guna barang. Selanjutnya, permintaan dapat dibedakan menjadi beberapa topik. Yang pertama, permintaan menurut daya beli. 1. Permintaan efektif. Kedua, permintaan potensial. Ketiga, permintaan absolut. Yang kedua, permintaan menurut jumlah subjeknya. 1. Permintaan individu. 2. Permintaan kolektif. Next, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sini ada yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang berkaitan dengan produk barang tersebut atau harga barang substitusi dan barang komplementer. Yang ketiga ada konsumen. Keempat, intensi kebutuhan. Kelima, selera konsumen. Keenam, jumlah produk. Kedelapan, distribusi pendapatan. Kesembilan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualannya atau periklanan. Dan terakhir ada ekspektasi konsumen tentang harga. Lalu ada konsep penawaran. Pengertian konsep penawaran: sejumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk kemudian dijual pada berbagai tingkat harga atau waktu tertentu. Dan ada jenis-jenis penawaran. Yang pertama, penawaran marginal. Yang kedua, penawaran submarginal. Yang ketiga, penawaran supermarginal. Ini hukum penawarannya. Hukum penawaran adalah jika harga barang tinggi, tentu jumlah barang yang akan dijual lebih banyak. Sebaliknya, jika harga barang lebih rendah, maka jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan akan semakin lebih langka. Kurva penawaran. Berikut yang sebelah ini adalah kurva penawarannya dan penjelasannya. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dalam menganalisis kurva penawaran perlu dibedakan menjadi antara dua pengertian, yaitu penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Next ada keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Proses keseimbangan pasar. Proses keseimbangan pasar ada 4. Yang pertama itu penjual
menyediakan barang sesuai dengan permintaan konsumen. Yang kedua, pengendalian harga di pasar. Yang ketiga, kesediaan permintaan dan tingkat ketersediaan. Yang terakhir atau yang keempat, adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Selanjutnya adalah fungsi keseimbangan pasar. Fungsi keseimbangan pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan pasar ialah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. Dan fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Selanjutnya adalah elastisitas permintaan. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah ukuran khas yang mengukur perubahan jumlah yang diminta atau yang ditawarkan karena perubahan variabel dalam fungsi permintaan atau penawaran seperti harga, pendapatan, dan harga barang lainnya. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau disebut juga price elasticity of demand adalah sebuah perhitungan terhadap pengaruh jumlah permintaan akibat pengaruh terhadap permintaan karena perubahan suatu harga barang atau berbanding perubahan jumlah ketersediaan suatu barang yang diminta oleh konsumen sebagai akibat dari persentase perubahan barang yang ada di pasar. Berikutnya, macam-macam elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ada 5. Yang pertama, elastisitas permintaan ED lebih besar dari 1. Permintaan elastisitas terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. E lebih besar dari 1 memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar, misalnya barang-barang mewah. Yang kedua ada permintaan inelastis atau ED lebih kecil dari 1. Permintaan inelastis terjadi apabila perubahan harga berkurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan. ED lebih kecil dari 1 memiliki arti bahwa perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil, misalnya permintaan terhadap beras. Masih macam-macam elastisitas permintaan. Yang ini ada yang ketiga, permintaan elastis unitary atau ED sama dengan 1. Permintaan elastis unitary terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. ED sama dengan 1 memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama, misalnya barang-barang elektronik. Yang keempat ada permintaan inelastis sempurna atau ED sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. ED sama dengan 0 memiliki arti bahwa perubahan harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan, misalnya itu obat-obatan. Yang kelima atau yang terakhir ini ada permintaan elastis sempurna, ED tak terhingga. Permintaan elastis sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Kurva akan sejajar dengan sumbu atau X. ED sama dengan tak terhingga memiliki arti bahwa perubahan tidak disebabkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Itu misalnya ada bumbu-bumbu dapur. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Di sini ada pengertian, jenis, dan faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pengertian. Pengertian merupakan ukuran sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan kondisi yang ada. Kondisi yang dimaksud hal baik dengan perubahan harga. Dengan kata lain, elastisitas merupakan derajat dekat permintaan dengan penawaran terhadap perubahan harga. Lalu jenis elastisitas penawaran. 1. Penawaran elastisitas sempurna. 2. Penawaran aelastis. Ketiga, penawaran dengan elastis kesatuan. Keempat, penawaran tidak elastis atau inelastis. Keempat, penawaran tidak elastis sempurna. Terakhir, faktor yang mempengaruhi. 1. Sifat perubahan biaya produksi. Kedua, jangka waktu analis.
Ada 3 jangka waktu analis, yang satu masa amat singkat, kedua jangka pendek, dan ketiga jangka panjang. Dan secara koefisien elastis ada 2 cara, yaitu yang cara pertama elastis titik dan cara kedua elastis busur. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan kali ini. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.